menahan air. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada manusia. Mereka bisa minum darinya, memberi minum ternak mereka, dan mereka bisa menyiram tanaman mereka. Adapun tanah yang ketiga, tanah jenis yang ketiga, tanah yang tidak dapat menahan air dan tidak pula dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dah gersang, kemudian tidak dapat menahan air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Baik, sekarang kita lihat jenis manusia yang pertama, yang sama dengan tanah yang subur. Yang dapat atau yang dengan mudah menyerap air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itu man qabilal haq wa amila bihi wa 'allamahu ghairahu. Orang yang menerima kebenaran, mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Orang yang menerima kebenaran, mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Fahaza a'zamun nasi ajran, ini orang yang paling banyak pahalanya, yang paling besar pahalanya. Wa huwa man faqaha fi dinillah, dia adalah orang yang paham agama Allah. Fa'alima, dia belajar. Wa amila, beramal. Wa 'allama ghairahu, dan mengajari orang lain. Wa hum ahlur riwayah wa dirayah, mereka adalah orang-orang yang hafal dan paham. Orang-orang yang hafal dan paham. Dia hafal, kemudian dia paham apa yang dia hafalkan. Wal qismu tsani, kemudian macam manusia yang kedua. Ini manusia yang pertama seperti apa? Macam manusia yang pertama seperti apa? Seperti tanah yang subur, yang dengan mudah menyerap air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Wal qismu tsani, jenis manusia yang kedua atau macam manusia yang kedua, man lahum nasibun minal hifzi ma'al amali dunal fiqhi. Orang yang menghafal dan mengamalkan dunal fahmi, namun dia tidak paham. Wahum ahlu riwayah, mereka adalah ahlu riwayah, orang-orang yang hafal. Dihafal, kemudian dia sampaikan kepada orang lain walaupun dia tidak paham. Ya, ada orang yang terkadang dia hafal satu hadis, kemudian dia sampaikan, dia terjemahkan. Adapun kalau disuruh syarah hadis tersebut, dia tidak paham. Atau dia hafal satu ayat, kemudian dia sampaikan ayat dan terjemahannya, namun kalau disuruh jelaskan dia tidak paham. Fa nafa'allahu bihim an-nas bitablighil ilmi, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada manusia melalui mereka, bitablighil ilmi, dengan menyampaikan ilmu. Duna istimbati ahkamihi wastikhraji kunuzihi wa fawaidihi, tanpa mengeluarkan hukum-hukum dan faedah-faedahnya. Kalau disuruh keluarkan faedahnya dia tidak bisa, tapi dia hafal. Dia hafal dalil-dalil. Ini seperti jenis tanah yang kedua.
Itu tanah yang dapat menahan air, tanah yang dapat menahan air, sehingga orang-orang bisa mengambil manfaat darinya. Wal qismus salis, kemudian macam manusia yang ketiga, akma'ul qaul allazina laisu bi ahli riwayah wala dirayah wala amal. Mereka adalah orang yang hanya menjadi corong, bukan ahli riwayah dan ahli dirayah, bukan termasuk orang yang hafal dan paham, dan bukan termasuk orang yang beramal. Inhum illa kal an'am, mereka seperti apa? Binatang ternak. Balhum adallu sabila, bahkan mereka lebih sesat jalannya. Ini seperti jenis tanah yang ketiga. Itu tanah yang tidak dapat menahan air dan tidak dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ana syahid dari hadis ini, ana syahidnya yang menunjukkan bahwasanya qabul merupakan syarat la ilaha illallah, syahidnya walam yakbal hudallah allazi ursiltu bihi. Paling bawah ya, syahidnya paling bawah, walam yakbal hudallah allazi ursiltu bihi. Dan dia tidak qabul, tidak menerima petunjuk Allah yang aku diutus dengannya. Nah, di sini perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan orang yang tidak menerima petunjuk Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti apa? Seperti tanah yang tidak ada manfaatnya. Seperti tanah yang tidak ada manfaatnya. Jadi dia tidak bermanfaat dan dia tidak memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi sama sekali tidak ada manfaatnya petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi petunjuk Nabi sama sekali tidak ada manfaat baginya. Bal a'radu anhu, bahkan dia berpaling darinya dan meninggalkannya. Walam ya'ba bihi, dia tidak memperdulikannya dan tidak menaruh perhatian terhadapnya, terhadap agamanya. Wa masiruhu ba'da qiyamil hujjah alaihi fahuwa kafirun. Di akhir perjalanan hidupnya setelah disampaikan hujjah kepadanya adalah kafir, khalidun mukhalladun finnar, kekal di dalam neraka, wal iyazu billah. Wal iyazu billah. Jadi akhir dari perjalanan hidupnya setelah disampaikan hujah kepadanya adalah kafir dan kekal di neraka. Perhatikan ya, wala yufham min haza anna man lam yakun min ahli riwayah wa dirayah annahu kafir. Tidak dipahami dari hadis ini orang yang tidak paham dan tidak menghafal, oh berarti dia kafir. Tidak. Bal al-maksud, akan tetapi yang dimaksud dari hadis ini
anna man lam yakbal dinallah ta'ala, siapa yang tidak menerima agama Allah Ta'ala, bahkan dia menolaknya dan berpaling darinya, tidak mau mempelajarinya, fahuwa kadzalik, maka dia kafir. Jadi bukan berarti Ustaz kalau orang nggak ngafal, nggak paham berarti kafir. Tidak. Yang kafir itu orang yang tidak mau menerima agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Tidak mau menerima petunjuk Allah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu sebesar-besar petunjuk yang dibawa oleh Nabi apa? La ilaha illallah. Ya, dia tidak mau menerimanya. Dia tidak mau menerimanya. Bukan kalau tidak paham terus tidak hafal berarti kafir. Bukan. Tetapi yang kafir yang tidak mau menerima petunjuk Allah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu la ilaha illallah. Bahkan dia menolaknya. Disuruh mengucapkan la ilaha illallah, dia menolaknya, wa a'radu anhu, dan berpaling darinya. Ini yang kafir. Ammal muslim, adapun orang muslim yang mengucapkan la ilaha illallah, jika dia tidak hafal dan dia tidak paham, innama ma'ahu minal amal wal iman, dia masih punya apa? Amal dan iman. Jadi dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, dia tidak kafir. Iman dan amalnya itu yusahhihu bihi islamahu, ya, yang menjadikan keislamannya sah. Dia orang muslim karena dia beriman dan beramal. Fahuwa fil jannah, maka fahuwa fil jannati in mata alal Islam, maka dia akan masuk surga kalau dia meninggal di atas Islam. Wa in kana alaihi dzunub, walaupun dia punya dosa-dosa. Ya, wa in kana alaihi dzunub fahuwa tahtal masyiah. Jika dia punya dosa-dosa, maka dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki, Allah akan menyiksanya. Itu sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki, Allah akan mengampuninya. Itu bentuk dari pengampunan, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Kama huwa mu'taqad ahli sunnah wal jamaah, ini sebagaimana keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi yang kafir bukan orang yang tidak menghafal dan tidak paham, akan tetapi yang kafir adalah orang yang tidak mau menerima agama Allah, tidak mau menerima la ilaha illallah. Fatabayyana mimma taqaddama anna al-qabul alladhi didduhu ar-raddu syartun min syuruti kalimatit tauhid. Nah, berdasarkan hadis ini maka qabul yang lawannya menolak, qabul menerima, lawannya menolak, ya, qabul merupakan syarat dari syarat-syarat kalimat tauhid la ilaha illallah. Fa idzan tafa as-syartu intafa al-masyrut. Kalau syarat tidak ada, maka yang disyaratkan juga tidak ada. Wal ahaditsus shahihah fi dzalika katsiratun ma'rufatun. Hadis-hadis yang sahih mengenai hal ini banyak sekali. Siapa yang ingin mencarinya, niscaya dia akan mendapatkannya. Wa bihadza asy-syarti tammat syurut as-sab'ah. Dengan berakhirnya pembahasan ini, maka selesailah pembahasan 7 dalil-dalil syarat-syarat la ilaha illallah. Ya, selesai dalil syarat-syarat la ilaha illallah ada 7. Kemudian juga selesai penjelasan tentang dalil-dalilnya. Ya, ini cukup panjang ya. Nah, kita bahas ini cukup lama, berhari-hari, karena di sini penulis menjelaskannya secara rinci tentang dalil-dalil syarat-syarat la ilaha illallah. Ada pertanyaan?
Sebelum kita lanjutkan, kalau ada yang ingin ditanyakan. Kemarin ada yang bertanya, apakah syarat-syarat ini harus dipenuhi semuanya? Naam. Yang namanya syarat harus dipenuhi semuanya. Jadi 7 syarat ini harus terpenuhi semuanya. Kalau seandainya ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka batal la ilaha illallah seseorang. Misalnya syarat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam terpenuhi, namun syarat yang ketujuh tidak terpenuhi, maka batal la ilaha illallahnya. Jadi yang namanya syarat harus dipenuhi semuanya. Tidak boleh ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi. Kalau antum baca hadis, misalnya ya, antum baca hadis ada orang yang memiliki iman seberat zarrah, kecil banget imannya, hanya seberat zarrah, kemudian dia dikeluarkan dari api neraka, ya, karena imannya yang seberat zarrah itu, maka di sini ini orang yang imannya sah, orang yang imannya sah dia penuhi seluruh syarat-syarat la ilaha illallah. Walaupun imannya hanya seberat zarrah, tapi imannya masih sah di sisi Allah. Karena dia penuhi syarat-syarat la ilaha illallah. Bukan orang yang tidak memenuhi syarat la ilaha illallah. Kalau dia tidak penuhi syarat la ilaha illallah, maka sudah enggak punya iman dia, imannya tidak sah. Tapi selama imannya masih sah dengan memenuhi syarat la ilaha illallah, walaupun imannya hanya seberat zarrah, maka iman itu kelak akan mengeluarkannya dari neraka. Dia tidak kekal di neraka. Orang yang punya iman, walaupun imannya hanya seberat zarrah, maka imannya itu akan mengeluarkannya dari neraka. Nah, di sini orang tersebut imannya masih sah dan dia penuhi syarat-syarat la ilaha illallah, dia tidak melakukan pembatal-pembatalnya, maka dia tidak kekal di neraka. Adapun orang yang tidak penuhi syarat-syarat la ilaha illallah atau dia melakukan pembatal-pembatal Islam, ya dia kekal di neraka. Dia enggak punya iman. Kita katakan dia sudah enggak punya iman. Ya, kalau dia masuk neraka atau kalau dia meninggal, dia masuk neraka dan dia kekal di dalamnya. Dia kekal di dalamnya. Jadi yang harus kita jaga itu yaitu keabsahan la ilaha illallah kita. Ya, keabsahan la ilaha illallah kita jaga, kita penuhi syarat-syaratnya dan juga kita jauhi pembatal-pembatalnya. Jadi orang mukmin, seseorang dikatakan mukmin itu bukan dilihat dari amalnya, bukan. Seseorang dikatakan mukmin bukan dilihat dari amalnya, tapi dilihat dari apanya? Dilihat dari keyakinannya, sah atau tidak sah keyakinannya. La ilaha illallahnya benar atau tidak benar. Kalau la ilaha illallahnya benar, baru dia dikatakan orang mukmin, orang muslim. Bukan dilihat dari amalnya. Oh, dia banyak sholat, rajin sholat di malam hari, rajin puasa di siang hari, tapi keyakinannya menyimpang. La ilaha illallahnya tidak
dipenuhi syarat-syaratnya. Nah, ini bukan orang mukmin, bukan orang muslim. Seseorang dikatakan muslim dilihat dari la ilaha illallahnya. Jadi kita harus jaga ya keabsahan la ilaha illallah kita. Jangan sampai kita melakukan pembatalnya, atau jangan sampai kita tidak penuhi syarat-syaratnya. Ya, jadi yang dilihat apa? Imannya, la ilaha illallahnya. Walaupun misalnya Ustaz tapi dia sholat loh Ustaz. Kalau dia sholat berarti dia masih punya iman. Kalau dia puasa loh, tapi berarti dia masih punya iman. Ya, tidak demikian. Yang dilihat bukan amalnya, lihat imannya. Lihat la ilaha illallah dia. Kalau la ilaha illallah dia sudah batal, maka nggak ada gunanya sholatnya. Sholatnya nggak ada gunanya. Puasanya tidak ada gunanya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, kita bisa lihat dalam surat Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Amalnya sia-sia, nggak ada pahalanya, nggak ada balasannya. Kenapa? Karena imannya tidak benar, karena imannya tidak sah. La ilaha illallah dia tidak sah. Ketika dia beramal, maka amalnya sia-sia. Nanti pada hari kiamat Allah jadikan ya pahala amalnya bagaikan debu yang berterbangan. Jadi amalnya tidak ada manfaatnya sama sekali. Kita tidak mengatakan oh berarti dia punya iman, walaupun tapi dia sholat berarti dia punya iman. Dia puasa berarti dia punya iman. Tidak. Yang kita lihat ya bukan amalnya tapi keyakinan dia, kemudian la ilaha illallah dia. Terpenuhi enggak syarat-syaratnya? Baik, selesai ya pembahasan tentang syurut la ilaha illallah atau dalil-dalil syarat-syarat la ilaha illallah. Pembahasan berikutnya ini nawaqidul Islam, tentang pembatal Islam. Ini agak panjang nih ya. Nawaqidul Islam insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Anda punya kewajiban hafal dalil-dalil syarat la ilaha illallah. Sudah matanya kan? Adillatu hadhihi syurut min kitabillahi ta'ala wa min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dalilul ilmi qauluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wa qauluhu illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Ya, dihafal sampai dalil qabul. Dalil qabul hadis yang baru saja selesai kita bahas. Antum bisa hafal langsung atau antum cicil-cicil. Ya, dicicil-cicil intinya dihafalkan. Nanti mulai besok ya, mungkin sebelum kita mulai kita akan setorkan hadis dulu ya. Antum setorkan hadis ya, paling tidak setiap kali pertemuan antum hafal dua dalil ya. Dalil ilmu dan dalil qabul. Dalil ilmu dan dalil yakin. Dalil ilmu dan dalil yakin. Kemudian ya dalil ikhlas dan dalil jujur. Kemudian dalil cinta dan dalil inqiyad.
Jadi terakhir baru dalil qabul. Ya, jadi kita upayakan kitab ini kita hafal semuanya. Kita hafalkan semuanya. Selesai pembahasan kita hafal, selesai pembahasan kita hafalkan. Supaya kita jadi apa? Tadi golongan manusia yang pertama tadi, ya, ahlur riwayah wa dirayah. Orang yang hafal dan paham. Orang yang hafal dan paham kemudian kita sampaikan kepada orang lain. Ini sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi kata penulis fahaza a'zamun nasi ajran. Ini adalah manusia yang paling besar pahalanya. Mereka hafal, mereka paham, mereka amalkan, kemudian mereka sampaikan kepada orang lain. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas nawaqidul Islam, pembatal Islam. Allahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.